风雨花海的撕磨，那是我遗忘的角落。这八荒的规则，看破难说破，无缘若何，复活相生相克。坠入你的梦，被我的敬畏驱动，情一回，天涯暗自张望，人历历如灰。不为此心悸，被相思夺泪，心之美。总有那份情如流水，长如水。大到天地不遂，日夜不退，爱不再卑微。轻描淡写的梦，为你来点缀。不求山盟海誓，做你身旁的花蕾。愿只此一生，各有你的诗碑。枕上柳树梦，醒可缓缓归。Cingti, Nona Fengciu, kita akan tetap berteman seperti dulu. baik, Nona. Bagaimana kondisimu? Lumayan baik. Terima kasih, Nona. Berkatmu aku dapat memiliki tubuh baru ini. Dulu kau menolong nyawaku. Seharusnya sekarang ini aku yang berterima kasih. Dewa Cingti, Iya, Nona. kau sudah mendapat gelar sebagai seorang dewa dan sudah punya kewajiban sebagai dewa. Dan kau terbebas dari karma masa lalu. Semoga kau bisa mematuhi peraturan dan kewajiban. Baik. Aku akan membersihkan segala bekas manusia dari dirimu. Ini air suci kolam 9 alam langit, mengandung ekstrak dari langit dan bumi. Hanya ada 1 tetes setiap 100 tahun. Sangat murni untuk membersihkanmu. Dewa Cingti, ritual pembersihan sudah selesai. Terima kasih, Nona Fengciu. Kaisar mengundangmu ke aula samping di sebelah aula Qingyun. Dewa Cingti, pergilah untuk penobatanmu sebagai dewa. Tingkat kita sudah sama. Kita harus saling membantu. Baik. Musim semi yang baru dimulai. Meminum teh pahit sambil bersantai. Ternyata teh ini tidak pahit. Bertemu kembali setelah begitu banyak
tidak bisa melakukan apapun. Jalankanlah posisi sebagai kaisar penerus istana Taichen. Apa? Dia menggantikannya. Dia kan baru saja diangkat menjadi dewa. Bagaimana ini? Ada apa ini sebenarnya? Kenapa bisa begini? Kenapa dia yang diangkat? Ada apa ini? Entahlah, aku juga tidak mengerti. Pekerjaanmu adalah hanya mengawasi para dewa saja. Jauh lebih mudah. Zhonglin? Baik. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa bisa begini? Dia kan baru saja diangkat menjadi dewa. Dewa Qingti, mari pergi ke istana Taichen. Tidak ingin mengatakannya. Aku lupa. Aku akan memberitahu saat aku ingat. Sekarang suku iblis hanya tersisa dirimu saja. Menyedihkan sekali. Saat kau terkurung di Miao Yuan, kami para iblislah yang telah memimpin suku iblis selama 30.000 tahun. Tidak perlu sungkan. Pandai bicara. Orang yang selalu kalah. Apa? Aku dikalahkan Donghua dan diserang oleh suku langit. Semua karena dirimu. Kau seorang ratu iblis namun ditolak dimanapun. Sekarang Donghua telah memulihkan diri. Tidak lama lagi dia akan menyegelmu. Daripada ikut terimbas saat kau disegel, lebih baik langsung menghabisimu sekarang. Tidak mungkin Donghua pulih secepat itu. Suku langit memiliki begitu banyak benda sakti. Luka sekecil apapun tidak masalah. Tidak hanya kemampuannya yang kembali, dia juga telah menutup lembah Brahma. Dia menutup lembah Brahma? Dulu, aku tidak sengaja masuk ke sana. Saat keluar kemampuanku bertambah kuat. Dan baru tahu lembah Brahma dapat membantu pemulihan kemampuan. Sekarang di sana hanya berisi aura busukmu setelah keluar dari Miao Yian. Agar aura itu tidak bocor keluar, Donghua menutup lembah Brahma. Tidak disangka dia pulih begitu cepat karena bantuan dari lembah Brahma. Kau pernah tidak sengaja masuk ke sana? Apa kau masih ingat cara masuk ke dalamnya? Tentu. Kenapa Kaisar beraroma seperti obat? Bahkan menjadi sangat kurus. Wajahnya juga sangat pucat. Dia seperti sakit. Waktunya sangat tidak tepat. Kalau dia sakit sekarang. Mau minum teh? Kau tidak perlu begitu berusaha untuk mencariku. Aku hanya pergi berlatih dalam manusia. Suatu hari kita akan bertemu dalam dewa lagi. Sebenarnya tidak perlu sampai menutup kolam Yao. Jika tidak begitu, apa kau akan keluar? Aku hanya ingin bertemu denganmu lagi, Xiaobai.
Daripada saling menderita, lebih baik saling melepaskan. Aku rasa itu benar. Sudah bertahun-tahun. Kau dan dia baik-baik saja. Siapa? Kau masih belum berubah. Masih belum bisa memastikan apa yang sebenarnya kau inginkan. Meski aku tidak menyukainya. Tapi karena kau memilih bersamanya untuk menetap di suku iblis, aku juga tidak berdaya. Saat-saat yang paling menyakitkan sudah kulalui. Sekarang aku baik-baik saja. Aku harap kau juga begitu. Saat itu aku terlambat tiba. Maafkan aku. Aku menyuruh Jihang untuk kembali ke sukunya sebagai bantuan untuknya. Apa karena setelah aku pergi, kau baru sadar bahwa aku lebih penting darinya? Aku tidak pergi karena terpaksa. Kau tidak perlu begitu. Tidak ada yang lebih penting darimu. Tidak ada yang lebih penting darimu, Xiaobai. Saat itu aku menunggumu begitu lama. Tapi kau tidak datang tepat waktu ke perjamuan. Aku kira kau kecelakaan dan aku sangat panik. Tapi ayahku bilang bahwa kau... Sebenarnya aku bukannya tidak percaya pada semua orang. Aku selalu menunggumu pulang untuk menjelaskannya. Apapun yang kau katakan, aku akan selalu percaya. Kalau saat itu kau kembali dan bilang bahwa tidak ada orang yang lebih penting dariku, aku pasti percaya. Tapi sekarang, Xiaobai, selama di Qingju, aku selalu memikirkan apa semua kata-katamu selama ini benar tulus atau hanya kebohongan semata. Tapi kemudian aku mengerti, saat menyukai seseorang, kata-katamu tentu tulus. Saat sudah tidak suka, kata-kata tulus pun bisa berubah jadi kebohongan. Sebenarnya juga tidak perlu terobsesi dengan ini semua. Aku tahu bahwa dulu kau juga menyukaiku dengan tulus. Ternyata masalah jodoh memang tidak bisa dipaksakan. Aku pemimpin Qingju. Aku terlalu lama memusingkan masalah percintaan ini. Kalau dilihat, sekarang kita masing-masing juga sudah hidup dengan baik. Kaisar, lebih baik kita begini saja. kehidupanku tidak baik. Apa karena Qingju dan aku sudah membuatmu terbebani? Kau tidak perlu bertanggung jawab seperti ini. Bagaimana kalau kita pergi ke Dewa Nuwa? Aku tidak akan berpisah darimu, Xiaobai. Sampai aku mati, kau tetaplah istriku. Hari ini, aku akan menakutkan, bukan? Jangan takut. Di kediaman Changling, pondok yang kau inginkan telah dibangun. Pohon buah pun telah ditanam. Burung-burung dari pegunungan, aku telah menyuruh mereka untuk menari di pavilion. Pada setiap akhir bulan, kelak kau boleh pergi ke sana kapanpun kau mau. untuk sementara, Kurangi minum air dingin. Jangan menendang selimut saat tidur. kenapa membicarakan ini denganku?
pergi. Apa ini? Kau ingin menghapus hubungan denganku? Aku tidak mau menerima pemberianmu. Tidak perlu memberiku apa-apa. Kita berdua sudah impas. Sebenarnya hubungan kita dulu hanya didasari oleh rasa sukaku padamu. Sebenarnya hubungan kita dulu hanya didasari oleh rasa sukaku padamu. Kaisar! Ia tetap bersikeras, tidak ingin menerima ini. Setelah aku berevolusi, pastikan ia menerimanya biar bagaimanapun. Karena aku akan pergi. Aku harus memberinya benda peninggalan. Baik. Tidak perlu begitu. Saat waktunya tiba, aku baru akan pergi. Gunakan kemampuanmu untuk membuatku masuk. Kau membuatkan pedang untukku, juga membuat cincin jantung untuk Xiao Jing. Bagaimana kau bisa melawan Miao Lu? Kunci untuk melawan Miao Lu bukanlah pada diriku, namun ada di kediaman Changling. Kediaman Changling? Kau menjalani hidup dan tetap tinggal di sana. Melawan Miao Lu di sana tentu menguntungkan. Kediaman Changling cukup kacau. Sebaiknya menyegelnya di lembah Brahma. Nanti aku akan membuka perbatasan astral untuk menghapus aura kotor dan menghabisi Miao Lu. Perbatasan astral begitu kuat. Jika belum menghabisinya, maka tidak akan terbuka selamanya. Tapi bagaimana cara membuatnya masuk ke sana? Dia adalah Ratu Iblis yang paling kejam dan jahat selama ini. Jika dia belum mati, perbatasan astral tidak akan terbuka. Mana mungkin dia masuk ke sana? Bawa saja ia ke lembah Brahma. Nanti aku akan menyegelnya dengan kediaman Changling untuk memancingnya ke perbatasan astral. Jadi,
Kau harus berpura-pura. Donghua, kau akan musnah setelah aku menghisap auramu. Dan aku akan mengantar kepergianmu. Tunggu aku di sini. Apa kau tahu posisi yang Kaisar berikan pada Qingti? Tubuh dewanya dibuat olehmu. Untuk menghargaimu, apa dia dijadikan sebagai kaki tanganmu? Si dewa Ye Qingti yang belum berpengalaman ini diberikan posisi sebagai Kaisar penerus Istana Taichen. Katanya setelah ia pergi, Dewa Chonglin akan membantu Ye Qingti mengurus alam semesta. Apa katamu? Aku kurang jelas mendengarnya. Kau bukan tidak mendengar jelas, kau hanya tidak percaya. Dalam memilih penerus, biasanya hanya dilakukan pada saat-saat terakhir. Jika seorang dewa telah memilih sang penerus, maka seharusnya dewa ini akan segera berevolusi. Biasanya penerus akan dipilih dari yang paling berjodoh dengannya. Kaisar memilih Ye Qingti sebagai penerusnya karena sebagian besar alasan ia dapat menjadi dewa karena berasal dari kemampuanmu. Ia memilih yang paling berjodoh denganmu. Aku tidak percaya. Aku akan pergi menanyakannya sendiri. Di kediaman Chongling, pondok yang kau inginkan telah dibangun. Pohon buah pun telah ditanam. Burung-burung dari pegunungan. Aku telah menyuruh mereka untuk menari di pavilion pada setiap akhir bulan. Kelak kau boleh pergi ke sana kapanpun kau mau. Untuk sementara, Kurangi minum air dingin. Jangan menendang selimut saat tidur. kenapa dia mau bicarakan ini denganku? Di mana Kaisar? Aku mau menemuinya. Maaf Nona, Kaisar sudah meninggalkan istana Taichen. Lalu Chonglin, di mana dia? Dewa Chonglin menemui yang mulia ketiga di istana Yuanji. Tidak ada di sini. Cepat pergi lapor. Baik. Chengyu, Siming, Kau telah membuatku khawatir. apa kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Qingti menjadi penerusnya? Sulit dijelaskan. Ada terlalu banyak kesalahpahaman. Sekarang sudah waktunya bertarung dengan Miao Lu. Ditakutkan. Ditakutkan apa? Jangan panik. Mari menunggu di depan aula. Masalah Miao Yeyuan berkaitan dengan suku iblis dan Miao Luo. Setelah Chonglin kembali, kita akan menanyakan semua kepadanya. Wah, cantik sekali. Di sini benar-benar cantik. Jauh lebih cantik dari 9 alam langit. Kenapa kau tidak tinggal di sini? Di sini terlalu besar. Sepi sekali jika tinggal sendirian. Kan ada aku yang menemani.
Aku ingin membuat danau kecil di sini dan juga pavilion kecil. Kita akan dapat menikmati bintang dari sini. Ada apa? Tidak ada. Aku hanya baru sadar bahwa kita sedang membicarakan rumah kita dan merasa seperti bukan kenyataan. Rumah? Meski kita hanya pulang sebentar setiap tahunnya, tetap ini rumah kita. Xiaobai. Aku suka mendengarmu membicarakan rumah kita. Aku selalu menyukainya. Salam yang mulia ketiga. Chonglin, apa terjadi sesuatu pada Kaisar? Kenapa menunjuk Qingti sebagai penerusnya? Kaisar hanya merasa ia berjodoh dengan Dewa Qingti. Nona jangan khawatir. Pertanda apakah ini? Chonglin, kau masih mau menutupinya dariku? Sudahlah kalau dia tidak kembali untuk menikah denganku. Tapi kabar selanjutnya tentang dirinya adalah dia akan berevolusi. Apa menurutmu aku percaya bahwa pengurus istana Taichung akan mengetahui semuanya? Meski hanya manusia biasa, dia juga tidak mungkin akan mati begitu saja. Chonglin, Feng Zhu telah berurusan lama dengan Kaisar. Setidaknya tolong beri dia kepastian. Jika kau mengetahuinya, tolong beritahu dia. Chonglin, beritahu saja. Ini harus dimulai dari perang besar 30.000 tahun lalu. Dulu Ratu Iblis Miao Luo tidak senang dengan posisi Kaisar, sehingga mulai menyebabkan peperangan Dewa Iblis.
Saat Kaisar menyegel Miao Luo meninggalkan 2 aura merah. Yang satu berubah menjadi darah air mata dan disegel di area terlarang suku iblis. Lalu pada perang itu, ada seorang bayi yang baru saja lahir. Ia terpapar oleh aura itu. Bukankah bayi yang lahir pada perang Dewa Iblis adalah aku? Tapi, apa hubungannya dengan evolusi Kaisar? Kaisar juga baru menyadari hubungan Nona dengan Miao Luo saat di dunia mimpi Aranjo. Si payah ini. Jangan harap dia bisa menyegelku. Tonghua, sudah saatnya memutuskan akhir di antara kita. Keluarlah! Akhirnya kau muncul juga. Jika ingin semua ini selesai, mari lakukan sebelum pergi. Kaisar tahu ia tidak dapat terus menyegel Miao Luo. Selama ini, hanya dapat memperkuat segel untuk memperpanjang waktu. Namun tidak disangka, kemampuan Miao Luo pulih jauh lebih cepat dari dugaan. Dia melangkah tahap demi tahap. Dia mengambil batu Lingpi, baru mengambil aura merah dari Feng Chiu saat dunia mimpi Aranjo pecah. Kemudian dengan darah air mata suku iblis dia membebaskan dirinya. Pada mulanya, aku dan Kaisar sama sekali tidak tahu. Sebelum pernikahan, Chihang mengancam Kaisar dengan sisik naga ayahnya agar Kaisar menemuinya. Alasan Chihang mengancam Kaisar adalah agar tidak menikahi Nona Feng Chiu. Pada akhirnya, Kaisar menumpahkan racun milik Chihang pada dirinya sendiri, agar Chihang tidak dapat meninggalkan suku iblis selamanya. Tidak disangka, saat itu terjadi keributan di suku iblis. Jadi, Kaisar tinggal di suku iblis bukan demi Chihang, melainkan demi Miao Luo. Di dalam hati Kaisar hanya ada Nona Feng Chiu seorang. Nona, Anda tahu cara menyembuhkan racun itu? Orang pertama mengambil racun orang kedua dan menumpahkan pada diri sendiri, baru mengonsumsi obat untuk menghilangkan racunnya. Kaisar menggunakan cara ini dan rela jika ia sendiri yang terkena racunnya, agar Tuan Putri suku iblis tidak mengganggu Anda lagi. Alasan dulu Kaisar turun ke alam manusia karena kemampuannya yang berkurang banyak setelah menyegel Miao Yiyuan. Kamu juga mengetahui keadaan saat itu. Pada akhirnya kemampuan tidak pulih sepenuhnya. Sejak dia sadar, dia menyiapkan berbagai cara untuk menghabisi Miao Yiyuan sampai tuntas. Puluhan ribu tahun ini, Kaisar telah menggunakan seluruh kemampuannya, setidaknya setengah dari jiwanya. Namun kemudian, dia merelakan 9 tingkat kemampuannya demi menemani Nona masuk ke dunia mimpi Aranjo. Lukanya semakin parah setelah dia membawa Nona keluar. Lalu, dia juga melimpahkan racun musim gugur pada dirinya. Racun musim gugur bukanlah hal yang paling sulit dikontrol. Yang tersulit adalah jika dewa yang teracuni ingin memulihkan kemampuannya, dia membutuhkan waktu yang 5 kali lebih lama. Sejak Miao Luo bebas, dia mengasah kemampuannya tanpa henti dan mengisap kemampuan yang lainnya. Namun, sejak Kaisar pulang dari lembah Brahma, dia terus terluka dan tidak ada waktu untuk memulihkan kemampuannya. Ia hanya dapat menggunakan kemampuannya yang tersisa untuk melawan. Ini akan sulit.
Kaisar tidak kembali pada Nona pasti sangat kecewa. Meski Nona berkata akan menunggu Kaisar, namun pasti masih merasa tindakan Kaisar keterlaluan dan tidak mencintai Nona. Nona memang berkata ingin menunggu Kaisar, namun nyatanya malah berpikir ingin memutus segala hubungan. Apa Nona pernah berpikir jika Kaisar terpaksa melakukan ini semua? Sebenarnya, setelah keluar dari dunia mimpi Aranjo, Kaisar pernah menanyakan sesuatu tentang hubungan dia dengan Nona. Setelah bertanya pada Dewa Takdir, ia baru tahu bahwa kalian berdua tidak berjodoh dan tidak dapat bersama. Lalu, apa alasannya sehingga terjadi perubahan? Itu karena cinta Nona terhadap Kaisar telah menyentuh langit, sehingga batu takdir menampilkan bayangan kalian berdua yang sedang menikah. Namun karena ada pangeran kedua Laut Barat, sepasang bayangan itu yang seharusnya berjodoh malah hidup menderita. Apa itu Sania dan Aranjo? Bayangan tidak memiliki kehidupan selanjutnya. Jadi batu takdir menyerahkan jodoh mereka yang belum berakhir pada Kaisar dan Nona, sehingga kalian bertemu. Tapi apa? Setelah ditanyakan, batu takdir ternyata harus ditulis ulang kembali. Jodoh mereka berdua yang didapatkan susah payah menjadi sia-sia. Setelah penulisan ulang ini, Bagaimana kata Kaisar? Kaisar tidak peduli jika ia melanggar takdir. Ia hanya ingin melindungi hubungan antara kalian berdua. Namun tidak disangka, malah terjadi masalah sebelum pernikahan. Dewa Takdir benar. Aku memang tidak berjodoh dengannya. Kurang berjodoh. Kaisar hanya berusaha sekuat tenaga untuk melindungi hubungan kalian. Mungkin dia memang menggunakan cara yang salah, namun dia sangat tulus. Bukankah begitu? Namun siapa yang dapat melawan takdir? Kenapa dia tidak memberitahuku? Benar. Mengapa Kaisar tidak mengatakan apapun? Kaisar jauh lebih cerdas dari kita. Mengapa tidak bicarakan dengan Nona agar lebih melegakan? Mengapa ia tidak berkata apapun? Bahkan sebelum ia pergi, Kaisar masih khawatir jika Nona tidak akan bisa melewati rintangan sendirian tanpanya. Begitu banyak salah paham. Kaisar takut jika Nona akan khawatir. Jika diceritakan, Nona akan merasa bersalah. Jika tidak diceritakan, Kaisar tahu dengan sifat Nona, meski Nona marah padanya, namun Nona masih tetap hidup dengan baik. Di saat ini, di saat ia tidak bisa menceritakan apapun, kehidupan Nona masih panjang. Kaisar hanya berharap Nona tidak merasa bersalah setelah ia pergi. Apa Nona tahu betapa sulitnya ini? Saat Kaisar hidup menderita selama ini, apa saja yang Nona katakan padanya? Chonglin! 你们私以为良人，一傻忘了心成恨，一份情灼伤。 Aku tidak ingin menerima pemberianmu. 直到这片温柔生伤痕，才吃透你的残忍。只怕 Tidak perlu memberiku apa-apa. Kita berdua sudah impas. 不真。 如落叶轻叩城门，我曾傻傻地在等。 Tadinya Kaisar memerintahkan saya untuk menyerahkan benda ini setelah ia berevolusi. Namun, hari ini saya telah melanggar perintah Kaisar dan tidak peduli lagi. Cincin ini dibuat dari separuh jantung miliknya. Takkan pernah hilang meski Kaisar sudah tiada. Ia akan melindungi Nona selamanya. Sampai di akhir hayatnya, Kaisar masih ingin memakaikan cincin ini pada Nona. Apa Nona pernah berpikir bagaimana perasaan Kaisar saat membuat cincin ini? Mengapa Nona tidak percaya padanya?
Aku harus bagaimana, Xiaobai? Aku dengar dengan memberikan jantung baru bisa membuktikan cinta dari seseorang. Bibi bilang cara itu sangat populer di alam manusia. Memberikan jantung baru bisa membuktikan seberapa dalam rasa cintamu pada orang yang kau cintai. Aku menduga kali ini Kaisar mempertaruhkan nyawanya untuk melawan Miao Luo. Ia tidak berencana kembali lagi. Kenapa dia tidak memberitahuku? Kaisar sangat mengerti sifat Nona. Jika Nona mengetahuinya, pasti akan ikut dengannya. Kaisar pasti tidak menginginkannya. Semua ini salahku. Semua ini salahku. Kaisar tahu ia terluka parah, jadi harus lebih cepat berevolusi. Namun kehidupan Nona masih panjang. Agar Nona dapat tetap hidup dengan baik, ia terpaksa membuat Anda khawatir dengan menyembunyikannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia begitu cemburu. Jadi dia tidak mungkin menolak kalau aku menemaninya. Apa maksudnya dengan kehidupanku yang masih panjang? Dia begitu menyukaiku. Dia tidak akan mau aku hidup lebih baik tanpanya. Dia pasti berharap aku mati bersamanya. Kuharap kau benar-benar berpikir seperti itu. Atau aku tidak akan melepaskanmu.人间的